beberapa sifat wanita yang mana sangat baik agamanya ya. Nah, yang pertama adalah wanita yang baik agamanya itu senantiasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Apa kabar sahabat santri semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada beberapa wanita yang mana sudah dijelaskan di dalam sebuah hadis bahwa mayoritas wanita itu adalah kelak akan berada di neraka. Tetapi juga wanita juga bisa dengan mudah untuk masuk ke surga ya. Jadi memang wanita itu ada dua pilihan, dan yang bisa menentukan itu adalah dirinya sendiri. Ya, jadi kebanyakan wanita itu memang masuk neraka, tetapi wanita juga mudah untuk masuk ke dalam surga ya. Dan pernah juga disebutkan dalam Al-Quran, Quran surat Yusuf ya, yang mana sungguh tipu daya wanita itu sangat dahsyat ya. Jadi memang itu ada dalam dalilnya di dalam surat Yusuf ya, tipu daya wanita itu sangat dahsyat. Nah, itu beberapa yang mana wanita-wanita itu tidak bisa menjaga kehormatannya, tidak bisa menjaga marwahnya ya, yaitu memang bisa dengan mudahnya masuk ke dalam neraka ya. Makanya Rasulullah pernah mengatakan bahwa penghuni neraka paling banyak adalah seorang wanita ya. Tetapi wanita juga bisa dengan mudah masuk ke dalam surga. Karena apa? Ketika wanita itu sudah menjadi ibu, surga ada di bawah telapak kaki ibu. Ridho seorang ibu adalah ridho Allah ya. Marahnya seorang ibu itu marahnya Allah juga ya. Jadi makanya itulah dengan mudahnya wanita juga bisa dengan mudah untuk masuk ke dalam surga. Yang mana ketika belum menikah dia taat kepada ayahnya, dia taat kepada ibunya, dia juga bisa masuk ke surga dengan mudah. Yang mana ketika sebelum menikah dia senantiasa menutup auratnya, itu juga bisa mudah untuk masuk ke dalam surga. Nah, di sini dijelaskan dalam kitab Zawad Shahifah 20 yang mana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu mengatakan ada beberapa sifat wanita yang mana sangat baik agamanya. Ketika wanita itu sudah baik agamanya, sudah dipastikan karakternya, akhlaknya, adabnya itu pasti insya Allah baik ya. Nah, yang pertama adalah wanita yang baik agamanya itu senantiasa menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika sudah masuk waktunya sholat, dia selalu sholat, tidak pernah meninggalkan sholat. Ketika masuk bulan Ramadan, ya, dia senantiasa berpuasa. Ketika sudah menikah, dia senantiasa taat kepada suaminya. Ketika sebelum menikah, dia senantiasa taat kepada orang tuanya. Ketika sebelum menikah, dia senantiasa menutup auratnya. Itulah wanita yang senantiasa menegakkan perintah Allah. Berarti dia wanita yang baik agamanya. Nah, yang kedua adalah menjaga hak-hak suaminya dan ranjangnya. Ini berlaku untuk wanita yang sudah menikah ya. Jadi menjaga hak-haknya suami itu ketika suami bilang apa ya, dia mentaatinya selama dengan catatan itu adalah perkara atau hal yang baik. Kalau tidak baik boleh kita menolaknya sebagai wanita atau sebagai istri ya. Ataupun mungkin suami memiliki kekurangan, istri menutupinya ya, entah itu kekurangan secara fisik atau entah itu kekurangan di dalam ranjang. Usahakan seorang istri senantiasa menutupi kekurangan-kekurangan suaminya. Atau mungkin ketika suami hendak mengajak istrinya melakukan hubungan badan, usahakan jangan pernah menolaknya ya, karena di sini menjaga hak-hak dalam ranjangnya. Itu wanita yang baik dalam agamanya. Lah, lantas bagaimana kalau seorang istri itu merasa kelelahan? Nah, sebagai suami pula kita harus mengerti keadaan istri. Jangan semena-mena kita mengeluarkan dalil atau mengeluarkan hadis bahwa seorang istri yang diajak suaminya untuk melakukan hubungan intim, lantas istri itu menolak, maka malaikat itu akan melaknatnya sampai subuh. Betul, memang hadisnya itu memang ada. Sahih bahkan hadisnya itu. Tetapi sebagai suami kita juga harus bisa lebih pengertian kepada istri kita. Kalau memang istri itu sedang kelelahan,
ya usahakanlah besok lagi untuk melakukan hubungan badan dengan istrinya. Ya. Nah, yang ketiga menurut Syekh Muhammad bin Shaleh itu adalah menjaga anak-anak dan harta suaminya, mendidik anak-anaknya. Menjaga anak-anak dan harta suaminya itu masuk ke dalam yang melelahkan menurut saya untuk kaum istri ya. Karena memang kalau anaknya satu pun itu pasti lelah, apalagi lebih dari satu. Di sisi lain harus menjaga harta suaminya. Ya, makanya sebagai istri yang baik agamanya senantiasa menjaga anak-anaknya dan harta suaminya, tidak untuk dilakukan untuk berfoya-foya atau hal-hal yang tidak ada gunanya ya, semisal shopping, check out terus ya tanpa ada kegunaannya, itu berarti sama halnya tidak menjaga harta suaminya. Nah, yang selanjutnya adalah membantu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau suaminya itu down, kalau suaminya itu menjauh dari Allah ya, kalau suaminya itu putus asa, usahakan sebagai istri itu harus senantiasa mendukungnya, menyupportnya, dan membantunya lagi ke dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus bisa memotivasinya. Sebagai seorang istri yang baik agamanya, sebagai seorang istri yang solehah, pasti banyaklah ya sesuatu yang harus dilakukan untuk memotivasi suaminya, untuk memberikan semangat kepada suaminya agar suaminya itu bisa lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya adalah jika suami lupa, ia senantiasa mengingatkannya. Lupa apa? Lupa dalam perkara agama, lupa kepada Allah, lupa memberikan nasihat yang baik, lupa memberikan kewajibannya, kewajiban memberikan nafkah ataupun kewajiban dalam ranjangnya, itu senantiasa harus seorang istri itu mengingatkannya, karena kadang suami itu memang pelupa. Seorang laki-laki atau suami itu biasanya kebanyakan pelupa. Nah, yang selanjutnya adalah jika suami itu malas, ia senantiasa menyemangatinya. Nah, kalau malas untuk melakukan ibadah, malas untuk bekerja, usahakan sebagai istri yang baik agamanya, usahakan sebagai istri yang solehah senantiasa memberikan semangat, motivasi kepada suaminya ya. Jangan sampai istri itu justru malahan memberikan ocehan-ocehan ataupun omongan-omongan yang tidak enak. Jangan sampai sebagai istri seperti itu ya. Memberikan semangat itu dengan cara lemah lembut dan menyenangkan seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya adalah jika suami marah, maka ia akan berusaha untuk ridho. Nah, dengan catatannya adalah marahnya memang benar-benar marah karena dalam jalan Allah. Semisalnya ya, istri lalai untuk melakukan sholat, lantas suaminya marah ya, ia harus ridho ya karena memang salah ya. Tetapi sebagai seorang suami jangan semena-mena seenaknya saja memarahi istri, memukul istri. Itu anak orang, Mas, itu anak orang, Pak. Kalau memang marah, kalau memang emosi karena kesalahan kecil, usahakan lebih baik seorang suami itu diam ya, karena ya memang manusia itu tempatnya salah dan lupa. al insanu makhlul khata' wan nisyan. Jadi kalau memang istri salah melakukan sesuatu, usahakan dibimbing dengan baik ya. Dan sebagai seorang wanita atau istri itu juga harus berusaha membuatnya ridho kepada suaminya. Nah, itu adalah beberapa sifat-sifat yang wanita yang baik agamanya menurut Syekh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin dalam kitab Az-Zawad Shahifah ke-20. Semoga ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.